Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahu sorob dasar Quran surat Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahfidh lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Sebelum kita lebih lanjut membahas, maka mari kita terjemahkan satu persatu dari tiap kalimat atau kata yang ada di Quran surat Al-Isra ayat ke-24 ini. Diawali dengan wahfid, ya, wa di sini artinya dan, ya, karena ini merupakan wawu athof, berarti nanti ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya di ayat ke-23 dari surat Al-Isra ini. Ihfid ini diterjemahkan rendahkanlah, ya. Di sini tentu kita paham ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Berikutnya ada lahuma. Lahuma, la atau li ini awalnya li, huma tentu isim domir, li untuk atau terhadap, huma keduanya, yakni kedua orang tua. Berikutnya adalah janahadz-dzulli, ya. Janaha itu sejatinya artinya sayap, dalam hal ini adalah dimaknai dirimu, diri kalian. Az-dzulli artinya rendah diri, ya. Jadi di sini ingin punya makna taukid, ya, menguatkan dari merendahkan itu dengan penuh kesadaran atau penuh kerendahan diri yang dimaksud. Berikutnya minar rahmati. Di sini min artinya dari, ar-rahmah artinya kasih sayang. Tentu ini adalah susunan jar majrur. Berikutnya waqul, dan qul ini artinya ucapkanlah. Kenapa? Karena dia fi'il amr, ya, kata kerja perintah, sehingga terjemahannya adalah ucapkanlah. Robbi artinya wahai Tuhanku, ya. Dari mana menerjemahkan wahai? Karena dia dimaknai sebagai munada, ya, isim yang dipanggil, ya. Sejatinya ini ada ya yang menunjukkan mutakallim, ya, artinya yang menyampaikan atau yang mengucapkan. Berikutnya adalah irhamhuma, artinya irham itu sayangilah. Ini juga merupakan fi'il amr, kata perintah dalam hal ini, karena ini doa adalah merupakan doa, ya, permintaan, ya. Tentu kita tidak bisa memerintah Tuhan, tetapi dalam hal ini adalah sebuah permohonan. Huma artinya keduanya. Berikutnya adalah kama. Ka itu kan kita paham ini adalah artinya seperti, ya. Dia tentu kita ingat susunan jar majrur, ya. Dia tentu jadikan isim berikutnya menjadi majrur. Tapi ma di sini diterjemahkan tentu kita paham ini, ya, dimaknai sebagai ma masdariyah yang menjadikan berikutnya itu dimaknai sebagai masdar muawwal atau sebagai isim, ya, karena ka itu secara umum kan pasti bertemunya dengan isim, ya. Di sini kama, ya, secara sederhana diterjemahkan sebagaimana. Berikutnya robbayani, ya, mendidik atau memelihara aku, ya. Ianya ini ya mutakallim, ya, di sini disebutkan artinya aku, jadi memelihara atau mendidik aku. Shaghira, ya, shaghira artinya pada waktu kecil, ya. Shaghir itu kecil, ya. Ini ada fathah di situ, ada alif di situ. Ini menunjukkan kita hal atau keadaan, maksudnya pada waktu kecil itu. Baik, mari kita bahas satu persatu. Setidaknya kita menemui ada 2 jumlah atau kalimat yang sempurna dalam hal ini. Diawali dari wahfidh lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Kalau kita perhatikan, maka tentu ini kita pahami sebagai jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Dan sebagaimana tadi sampaikan, ada waw athof di sana menjadikan bahwa ini adalah
jumlah ma'tufah ya. Tentu dia ma'tuf, dia tabi, dia ngikut dengan jumlah sebelumnya di ayat yang ke-23 dari Quran surat Al-Isra ini. Di sini sekali lagi kalau berbicara tentang jumlah fi'liyah tentu kita pahami di situ ya. Ihfid itu artinya tadi rendahkanlah dirimu, rendahkanlah kamu karena dia merupakan fi'il dan fa'il yang mustatir di sana. Kemudian lahuma kita maknai sebagai syibhul jumlah yang muta'alak ya, muta'aliqan, dia keduanya kembali kepada si fi'il itu sendiri ya, ifid itu. Kemudian jana hadzulli ya, di sini dimaknai sebagai maf'ul sehingga harokat akhirnya janaha itu fathah karena dia masuk sebagai mansubatul asma, sedangkan dzulli dimaknai sebagai mudhofun ilaih ya. Dia kalau kita pahami maknanya menguatkan dari si ihfid itu sendiri. Kemudian minar rahmati ya. Minar rahmati tentu ini merupakan syibhul jumlah ya, syibhul jumlah ya. Tentu di sini tentu muta'alaq memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya. Nah, maka kenapa tadi disampaikan ini jumlah ma'tufah yang memiliki keterkaitan makna dalam ini ya, jumlah yang ma'tufah yang tabi ngikut dengan sebelumnya, yaitu sebagaimana kita pelajari di ayat 23 wala tamharhuma ya, wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima ya, dan katakanlah kepada keduanya qaulan karima ya, perkataan yang baik. Nah, ini kemudian yang dimaksud sebagai ya tadi ma'tuf ala ini ya, yang dimaksud jumlahnya di sini. Maka kita balik lagi, komponen-komponennya tadi kita sudah bahas ya, karena ada di sini ada merupakan jumlah fi'liyah, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul di sana, sehingga kita juga sudah memahami itu sekalian ya. Berikutnya di situ sekali lagi ada kalimat ihfid ya, ihfid yang merupakan fi'il amr tentu ya, karena ini mutasharrif ya, dapat ditasrif secara lengkap, maka kita bisa mentasrifnya secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari kata khafadha yakhfidu khafdun, khafidun mahfudun, ikhfid la takhfid ya. Di sini kita juga bisa mentasrif ya, karena ini adalah fi'il amr maka hanya yang berkaitan dengan isim domirnya yang mukhatab ya, sebagai fa'ilnya yang hadir atau terlibat ya, boleh dikatakan secara sederhana terlibat dalam proses diskusi, dialog atau perintah yang dimaksud. Maka di sini dari mulai anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ihfid, ihfidha, ihfidu, ihfidhi, ihfidha, ihfidna ya. Maka di sini ihfid ya, menunjukkan bahwa ini fi'il amr dengan fa'il ya, dhamir mustatir ya, di sini adalah anta ya sebagai fa'ilnya. Baik, berikutnya. Maka secara sekilas tentu kita bisa menyampaikan i'rab sederhananya ya. Secara sederhana kita bisa sampaikan bahwa wahfid lahuma janaha ya. Di situ wawunya merupakan huruf atof ya, sehingga jumlahnya ma'tufah. Ifid merupakan fi'il amr ya. Kalau kita perhatikan maka polanya sama dengan sebelumnya ya. Kaulan ya, ifid sekali lagi fi'il amr, kata kerja perintah mabni atas sukun di sana. Fa'ilnya dhamir mustatir ya, dhamir mustatir fihi ya, dhamir yang terkandung di dalamnya wujuban taqdiruhu anta ya, takdirnya adalah anta atau kamu. Lahuma jar majrur muta'alliqan bi khafadha jadi si lahuma ini kan syibhul jumlah, terdiri dari li yang merupakan huruf jar dan huma yang mahalnya majrur sebagai isim yang majrur setelah li, tetapi tentu huma mabni tetap karena dia isim domir ya. Itu syibhul jumlah mengikuti atau kembali memiliki keterkaitan makna muta'alliqan, keduanya memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya.
Kemudian janaha ini merupakan maf'ul bih atau objeknya, sehingga harokat akhirnya adalah fathah di sana, dan dzulli sekali lagi sebagai mudhofun ilaih karena janaha dzulli ini merupakan susunan idhofah atau frase. Berikutnya minar rahmati ini juga merupakan susunan jar majrur. Min artinya dari, rahmah dari kasih sayang ya, kasih dan sayang itu. Dan tentu saja susunan jar majrur yang dimaksud juga muta'alliqan, kembali memiliki keterkaitan makna keduanya dengan fi'ilnya. Nah, kalimat yang kedua kita bahas wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, Rabbi ya, wahai Tuhanku, irhamhuma sayangilah keduanya, kama sebagaimana seperti mereka menyayangi kami pada waktu kecil. Maka di sini ini juga kita paham sebagai jumlah fi'liyah kalimat yang diawali dengan kata kerja yaitu kul. Ya, yaitu kul, di situ ada fi'il dan fa'ilnya. Nah, setelah fi'il di sini kul ini ada robbi ya, munada, isim munada, isim atau kata benda dalam ini yang diseru, Robbi wahai Tuhanku ya. Robbi ya. Di situ aslinya ada ya mutakallim yang menunjukkan wahai Tuhanku ya. Tetapi di situ boleh dikatakan di mahdhuf ya. Untuk apa? Karena lebih ringan ya, khafif ya. Lebih ringan dalam pengucapannya ya. Ya-nya tidak disebut di situ. Kemudian di situ juga ada jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah yang berikutnya yang menduduki posisi sebagai makul qaul ya, makul qaul. Dalam hal ini tentu kita paham bahwa makul qaul itu isi dari perkataannya karena ada kul ya. Katakannya apa? Isi perkataannya disebut makul qaul. Maka di sini wahai Tuhanku, apa isi perkataannya? Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika aku kecil. Maka secara singkat juga di sini ada kata irham ya. Tentu kita juga bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi ya. Dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Dari kata rahima, yarhamu, rahman, rahimun, marhumun, irham ya, la tarham. La irham ini merupakan fi'il amr. Maka kita juga bisa mentasrif secara lughawi. Di sini berkaitan dengan fa'ilnya adalah dhamair, di sini adalah dari yang mukhatab anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, irham, irhama, irhamu, irhami, irhama, irhamna. Maka irham di sini ya kata kerja perintah fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya ya. Di situ anta ya, anta atau kamu tunggal. Maka berikutnya bisa kita sampaikan bagaimana cara mengirob sederhananya ya. Di sini bisa disampaikan sekali lagi wakul ya, wanya adalah huruf athof. Kemudian kul merupakan fi'il amr mabni ala sukun, wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta ya. Fa'ilnya adalah anta. Rabbi munada mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu muqaddarah ala ma qabla ya mahdhufah li ya tahfif ya. Tadi disampaikan juga sudah. Kemudian ya dhamir isim dhamir mabnu fi mahalli jar mudhofun ilaih. Irhamhuma ya fi'il doa ya, fi'lun doa ya, tadi bukan fi'il amr ya karena ini adalah bagian dari doa ya. Sejatinya awalnya amr ya, tapi karena ini berkaitan dengan doa maka adalah fi'il doa yang mabni al sukun. Huma dhamir mabnu fi mahalli nasbin maf'ul bih ya, maf'ul bih atau objeknya. Kama al kafu harful jar ya, sekali lagi kaf artinya seperti atau sebagaimana itu merupakan huruf jar yang menjadikan isim berikutnya adalah majrur. Nah, sedangkan ma tadi sempat dibahas bahwa ma di sini adalah merupakan huruf masdari ya, ma masdariyah boleh dikatakan seperti itu, sehingga rabbayani yang merupakan fi'il madhi, di situ ada alif sebagai isim dhamir sebagai fa'ilnya. Wan nun ya huruf li
wikoyah ya, untuk wikoyahnya ya di sini maka ingin kita sampaikan ya, ya di situ merupakan dhamir mabni fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih ya, objeknya. Kemudian shaghira hal atau keadaan mansubun bil fathah minal ya maf'ul bih fi robbayani ya. Maka sekali lagi jumlah fi'liyah berikutnya setelah ma ini dimaknai sebagai ya ma kemudian bertemu dengan fi'il, ma-nya ma masdariyah menjadikan fi'il atau kata kerja tersebut menjadi masdar muawwal ya, bahasa kitanya kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan artinya menjadi isim ya, fi'il itu menjadi isim karena setelah ka kan secara umum maka dia bertemu dengan isim dan menjadikan isimnya majrur. Tapi di sini ya terbentuk dari masdar muawwal. Ya, shohiron tadi, shohiron merupakan hal yang merupakan keadaan yang tentu saja masuk dalam mansubatul asma. Baik, maka secara singkat tadi kita udah bahas wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.